Jika dulu Perang Dingin membeku di Eropa Timur, kini bara panas justru menyala di kawasan Karibia. Ironisnya, Amerika Serikat yang selalu tampil sebagai pelindung demokrasi justru mengerahkan armada militernya tepat di depan wilayah Venezuela, negara yang mereka klaim perlu dibebaskan dari kepemimpinan Maduro. Tapi pertanyaan sesungguhnya, siapa yang sedang menghadapi bahaya? Rakyat Venezuela atau sumber energi raksasa di Sabuk Orinoco yang membuat banyak kekuatan global ngiler? Karena pada bagian ini kita akan mengupas aksi militer terpadu, bantuan senjata Rusia, serta manuver jet tempur F-35 Amerika yang bisa menjadi percikan awal konflik dunia berikutnya. Laut Karibia kini menjadi panggung paling panas dalam persaingan global. Sejak akhir September 2025, Washington meningkatkan operasi militernya di sekitar Venezuela. Secara resmi, langkah itu disebut untuk menumpas jaringan narkoba internasional. Namun, lapisan di baliknya menunjukkan sesuatu jauh lebih besar, upaya menekan pemerintahan Nicolas Maduro dan menguji batas kedaulatan Caracas dengan pendekatan militer yang semakin agresif. Fase awal eskalasi terlihat ketika 6 drone MQ-9 Reaper tiba di Puerto Rico. Menurut laporan warga setempat, pesawat nirawak itu bukan platform patroli biasa, melainkan mesin serangan presisi yang lazim dipakai dalam operasi anti-terorisme. Selang tak lama, radar mendeteksi pesawat E-3A Sentry AWACS terbang di dekat perairan Venezuela tanpa identifikasi transponder. Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, langsung menuduh AS menggandakan misi pengintaian sejak Agustus dan menyatakan sistem pertahanan udara Caracas telah menangkap jejak jet F-35 memasuki FIR Maiquetía, hanya beberapa puluh kilometer dari garis pantai ibu kota. Situasi makin rumit saat informasi muncul mengenai rencana Washington meminta izin kepada Grenada untuk menempatkan aset militer di pulau kecil yang hanya sekitar 100 mil dari daratan Venezuela. Times Caribbean mengungkap bahwa Grenada dipertimbangkan sebagai pijakan strategis guna memberikan tekanan langsung terhadap Caracas. Dengan fasilitas udara dan laut di sana, AS dapat memantau rute kapal, mencegat transportasi laut, dan menyiapkan operasi cepat kapan saja. Namun bagi Grenada, tawaran itu seperti pedang bermata dua, potensi investasi dan kemitraan dengan Washington, tetapi juga ancaman retaliasi Venezuela dan pertaruhan atas kedaulatan negeri kecil itu sendiri. Di sisi lain, aktivitas Angkatan Laut Amerika melonjak tajam. Dalam kurun 2 minggu, 4 kapal di perairan Karibia Selatan dihantam serangan militer AS. 2 diantaranya diklaim Washington sebagai bagian dari jaringan narkotika. 2 serangan berikutnya terekam kamera dan memperlihatkan ledakan besar di tengah laut, menewaskan sedikitnya 4 orang. Caracas mengecam tindakan itu sebagai serangan bersenjata ilegal yang melanggar hukum internasional. Kemudian, pada 1 Oktober 2025, Presiden Donald Trump memberitahu Kongres bahwa Amerika Serikat kini berada dalam konflik bersenjata non-internasional melawan kelompok bersenjata non-negara yang disebutnya sebagai kartel narkoba di kawasan Karibia. Menanggapi situasi tersebut, Venezuela langsung menaikkan status siaga nasional dan mempersiapkan latihan darurat berskala besar. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez menegaskan bahwa setiap pelanggaran udara atau laut akan dibalas secara sepadan. Namun ketegangan melonjak lebih jauh ketika, pada 6 Oktober, Trump memutus seluruh hubungan diplomatik dengan Caracas dan memerintahkan utusan khusus, Richard Grenell, menutup seluruh jalur komunikasi resmi. Kini, Laut Karibia berubah menjadi arena konfrontasi kelas berat, sebuah perang dingin versi tropis. Drone, kapal tempur,
dan pesawat siluman mondar-mandir di atas perairan biru, sementara di daratan, warga Venezuela hidup dalam kecemasan menghadapi kemungkinan invasi. Pertanyaan besar pun mengemuka. Ini masih operasi kontra kartel, atau kita sedang menyaksikan pintu pertama menuju konflik terbuka antara dua negara berdaulat? Usai rangkaian serangan laut, insiden pelanggaran udara, dan runtuhnya jalur diplomatik, tekanan Amerika Serikat terhadap Venezuela kini berubah menjadi pengepungan militer hampir penuh. Situasi ini menandai babak baru yang membuat garis pemisah antara operasi anti-narkotika dan upaya menggoyang rezim Nicolas Maduro semakin kabur. Dalam rentang 2 pekan terakhir, kehadiran armada AS di wilayah Karibia meningkat secara dramatis. Gugus tempur yang terdiri dari kapal penjelajah USS Lake Erie, kapal operasi khusus MV Ocean Trader, serta kapal perusak kelas Arleigh-Burke seperti USS Gravely, USS Jason Dunham, dan USS Stockdale kini berlayar hanya sekitar 128 km dari pantai Venezuela. Tidak hanya itu, kapal amfibi USS Iwo Jima, USS San Antonio, dan USS Fort Lauderdale telah turut serta, sementara di bawah permukaan, kapal selam nuklir USS Newport News berada dalam posisi siap tempur menunggu perintah. Merespons pengerahan besar-besaran kapal perang dan personel Amerika Serikat di Laut Karibia, Venezuela bergerak cepat. Caracas memilih membalas tekanan dengan unjuk kekuatan berskala nasional. Sebuah pesan keras bahwa mereka tidak tunduk pada ancaman militer Washington. 2 latihan besar, Sovereign Caribbean 200 dan Cabo San Roman 200, menjadi panggung bagi militer Venezuela untuk menunjukkan taringnya. Presiden Nicolas Maduro memerintahkan pengerahan lebih dari 2.500 prajurit dan 12 kapal perang, lengkap dengan skenario pertempuran laut udara di sekitar Pulau La Orchila, lokasi pangkalan militer penting Venezuela di wilayah Karibia. Atraksi militer mencakup aksi terjun payung, uji tembak pertahanan udara, hingga pengerahan penuh kekuatan darat, laut, dan udara. Sorotan utama jatuh pada jet tempur Sukhoi Su-30 Mk, 2 buatan Rusia, dipersenjatai rudal anti kapal supersonik. KH-31 yang mampu melaju hingga Mach 3,5 dan dirancang untuk menembus pertahanan kapal perusak AS. Persenjataan itu jadi simbol kesiapan Venezuela menghadapi ancaman apapun dari luar. Dalam rekaman resmi Kementerian Pertahanan Venezuela, jet Su-30 terlihat menjatuhkan bom FAB dari ketinggian rendah. Sistem radar dan baterai anti-rudal digelar sepanjang pesisir utara, memperlihatkan kesiapan pertahanan negara itu bila tensi dengan Amerika Serikat naik ke level konfrontasi terbuka. Selain demonstrasi udara dan laut, Venezuela juga mengaktifkan latihan pertahanan udara nasional dan memobilisasi milisi rakyat. Pendekatan ini menegaskan strategi perlawanan asimetris melawan kekuatan AS yang jauh lebih unggul. Cuplikan video menunjukkan teknisi menyiapkan kendaraan lapis baja dan rudal jarak menengah. Sebuah pesan simbolik bahwa negara itu siap bertahan jika krisis berubah menjadi perang. Di tengah meningkatnya tekanan militer, Venezuela justru memperkuat fondasi diplomatiknya. Caracas meresmikan perjanjian kemitraan strategis bersama Rusia, tepat bertepatan dengan ulang tahun Vladimir Putin, sebagai simbol kedekatan yang semakin erat. Dalam seremoni itu, Nicolas Maduro menegaskan bahwa kesepakatan tersebut menjadi panduan untuk 10 tahun ke depan, meliputi sektor pertahanan, energi, serta teknologi militer. Moskow menanggapi dengan sikap keras. Pemerintah Rusia mengecam serangan udara Amerika Serikat terhadap kapal yang disebut membawa narkotika di dekat wilayah Venezuela, dan memperingatkan bahwa tindakan itu berpotensi menyalakan eskalasi di seluruh Karibia. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov bahkan menggarisbawahi dukungan penuh bagi Caracas dan menolak segala tekanan sepihak terhadap sebuah negara berdaulat. Tidak hanya Rusia,
Iran dan Cina juga masuk dalam orbit dukungan bagi Venezuela. Teheran memasok drone tempur Mohajer 6 berkemampuan jelajah hingga 2.400 km dan mampu membawa rudal kendali presisi. Perangkat yang secara teori bisa mencapai Puerto Rico atau Florida Selatan jika sukses menghindari deteksi radar. Di sisi lain, Beijing mengirimkan UAV jarak jauh untuk operasi intelijen maritim, meningkatkan kapabilitas udara Venezuela melalui sistem pengawasan elektronik modern. Dukungan itu juga bergema di tingkat regional. Sejumlah pejabat militer dari negara-negara Amerika Latin mengirim surat solidaritas kepada Caracas, menegaskan bahwa serangan terhadap Venezuela akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh kawasan. Maduro menegaskan hal itu dengan kalimat tajam. Jika mereka menyentuh Venezuela, maka mereka menyentuh kita semua. Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan gambaran dari munculnya gagasan United Liberation Army, sebuah bentuk perlawanan kolektif Amerika Latin terhadap intervensi asing. Dengan dukungan strategis dari Rusia, Iran, dan Cina, serta solidaritas regional yang terus menguat, Venezuela kini tampil sebagai simbol penantang dominasi politik dan militer Amerika Serikat di belahan barat dunia. Terpilihnya Maria Corina Machado sebagai penerima Nobel Perdamaian justru memicu badai politik global. Alih-alih menjadi simbol rekonsiliasi, penghargaan itu berubah menjadi sinyal bahwa skenario pergantian kekuasaan di Venezuela kini dianggap sah oleh sebagian dunia. Washington segera memanfaatkan momentum tersebut, menyebut Machado sebagai pemimpin sah Venezuela, dan memperkuat kehadiran armada militernya di Laut Karibia sebagai bentuk dukungan terbuka. Langkah ini bagaimanapun membuka risiko baru. Ketegangan dapat berubah menjadi bentrokan bersenjata antara pasukan setia Maduro dan kelompok yang disokong Amerika Serikat. Sebuah konflik lokal yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi perang besar jika Rusia atau Iran ikut turun tangan membela Caracas. Meski begitu, ada celah menuju meredanya situasi jika tekanan diplomatik dan kekhawatiran krisis ekonomi global memaksa kedua kubu menahan diri. Ironisnya, penghargaan yang seharusnya menjaga perdamaian justru menjadi pemicu babak baru perebutan kekuasaan yang berpotensi menumpahkan darah di Amerika Latin.